Pintu markas besar Shadow Garden perlahan terbuka lebar membawa suasana misterius di udara di mana Shadow kembali mengumpulkan seluruh anggota elitnya setelah insiden besar di Festival Busin berakhir. Di dalam ruangan raksasa tersebut, Beta mulai menjabarkan laporannya mengenai sekte Diablos dari kerajaan Midgard yang sama sekali tidak menunjukkan pergerakan mencurigakan, hingga membuat faksi lain pun ikut terdiam pasif seolah semuanya berjalan mulus sesuai dengan rencana Shadow. Namun tekanan spiritual malam itu terasa sangat berbeda saat wujud bulan merah menggantung jelas di atas langit yang membuat para anggota Shadow Garden seketika gemetar ketakutan karena fenomena itu adalah petanda dari bencana besar yang akan pernah meluluhlantahkan dunia 1000 tahun lalu. Di saat bawahannya sedang ketar-ketir memikirkan tragedi mengerikan yang bisa memicu kehancuran negaranya, Cid Kageno di balik wujud shadow-nya justru menatap langit dengan tatapan super santai, di mana Cid hanya menganggap bulan merah itu sebagai fenomena gerhana biasa yang terlihat lebih estetik dari biasanya. Sikap tenang tanpa beban dari sang pemimpin itu tak pelak membuat seluruh anggota Shadow Garden semakin memuja sosoknya, hingga mereka serentak menjatuhkan diri berlutut karena yakin bahwa Shadow sedang melihat hukum alam dari sudut pandang dewa yang tak bisa dipahami manusia biasa. Namun ironisnya di tengah suasana tegang dan sakral itu, pikiran Cid justru melayang jauh menuju hal lain di mana mata Cid langsung berbinar hijau begitu mendengar adanya aliran dana emas dalam jumlah raksasa menuju Lawless City yang membuat Cid tanpa banyak babi bu langsung memutuskan untuk turun tangan sendiri demi meraup keuntungannya. Keesokan harinya, wujud penguasa bayangan itu kembali menyusut menjadi Cid Kageno, sang pemuda cupu yang kini sedang diseret paksa oleh kakaknya Claire Kageno. Membelah jalanan menuju Lawless City persis seperti topik semalam. Namun sudah menjadi rahasia umum kalau Cid pasti akan mencari celah untuk kabur, hingga akhirnya pemuda itu memisahkan diri dan tersesat sendirian di tengah kota tanpa hukum yang dipenuhi niat membunuh di setiap sudutnya. Kekerasan, pencurian, dan pembantaian adalah pemandangan lumrah di sana. Bahkan dompet Cid sempat berpindah tangan meski pada akhirnya Cid berhasil merebutnya kembali dengan kejam yang justru membuat Cid belajar teknik mencuri gaya baru yang jauh lebih efisien. Belum sempat Cid mempraktekkan ilmu barunya, gelombang energi merah dari langit mulai menyelimuti kota mengubah para ghoul rendahan menjadi monster beringas yang memuntahkan aura mematikan, di mana para ghoul itu mulai menerkam manusia dan menyebarkan infeksi mematikan ke segala arah. Di tengah kekacauan fatal yang membuat orang-orang berlarian panik, Cid justru berdiri santai memikirkan pose paling keren untuk debutnya. Namun sebelum Cid melangkah, sesosok wanita misterius bernama Mary tiba-tiba melesat maju dan menebas kelapa para ghoul hingga darah memuncrat ke udara. Mary, sang pemburu vampir, menatap tajam ke arah langit merah sambil menggumamkan peringatan dingin bahwa pembantaian barusan hanyalah pemanasan dari bencana besar yang sebentar lagi akan memicu kiamat di kota tersebut. Di sudut kota yang lain, Claire yang sedang panik mencari adiknya tanpa sengaja berpapasan dengan Mary, di mana Claire langsung menerima informasi mengejutkan bahwa pemuda berambut hitam yang mirip dengan Cid baru saja diculik oleh sekumpulan vampir dan diseret menuju puncak Menara Merah. Tempat terkutuk itu adalah singgasana tempat Ratu Dara Elizabeth akan dibangkitkan dari tidur panjangnya selama 1000 tahun yang mensyaratkan tumbal darah pemuda murni untuk menyempurnakan ritualnya. Mendengar nyawa adiknya berada di ujung tanduk, Claire tanpa ragu memantapkan hatinya dan langsung berlari menerobos bahaya bersama dengan Mary untuk menyelamatkan Cid dari kematian. Sementara itu, di puncak Menara Merah yang diselimuti aura kematian, sosok vampir penguasa bernama Crimson duduk angkuh di singgasananya sambil mendengarkan laporan bawahannya, di mana Crimson tersenyum puas mengetahui ritual persembahannya hampir sempurna dan Lawless City perlahan jatuh ke dalam genggamannya. Sayangnya ambisi Crimson tidak berjalan mulus karena dari arah Menara Putih sosok Yukime mulai melepaskan pasukannya, sementara dari Menara Hitam sang monster Juggernaut juga ikut mengamuk untuk menghancurkan segalanya.
Keseimbangan kekuatan di kota tanpa hukum itu pun hancur berantakan, memicu perang tiga faksi yang brutal tanpa ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa seluruh benang takdir malam itu sebenarnya sedang dikendalikan oleh satu entitas, seorang yang hanya ingin menikmati perannya sebagai penguasa bayangan siapa lagi dan siapa bukan, yaitu Sang Shadow. Malam semakin larut dan tekanan spiritual dari bulan merah semakin menggila, membuat mutasi para ghoul melonjak drastis hingga Lawless City benar-benar berada di ambang kehancuran total. Melihat kondisi yang semakin parah, pasukan elit Shadow Garden akhirnya terjun ke medan perang, di mana para Number melesat layaknya bayangan mematikan untuk membantai para ghoul satu persatu sekaligus mengorek informasi krusial mengenai keberadaan ritual Ratu Elizabeth. Setelah melewati berbagai rintangan berdarah, Claire dan Mary akhirnya berhasil menyusup masuk ke dalam menara merah, namun alangkah terkejutnya mereka saat menemukan Beta sedang asyik melakukan riset mendalam mengenai anomali kerasukan iblis di tengah wilayah musuh. Beta dengan senyum misteriusnya menjelaskan bahwa kutukan iblis dan garis keturunan vampir tetua pada dasarnya tertumpu pada hukum alam yang sama, di mana mutasi tubuh terjadi akibat penerimaan darah leluhur yang membuat Beta sangat terobsesi untuk meneliti esensi darah Ratu Elizabeth. Merasa mendapat secercah harapan, Claire langsung menuntut jawaban apakah kutukan iblis itu bisa disembuhkan, namun Beta hanya tersenyum tipis dan menyuruh Claire untuk tidak mencampuri urusan ini lebih jauh atuh. Jawaban dingin itu sukses membuat Claire naik pitam, hingga Claire memutuskan berbalik pergi dan kembali memfokuskan niat membunuhnya untuk mencari Cie. Perjalanan Claire dan Mary menaiki menara kembali dihadang oleh pasukan vampir yang langsung mereka bantai tanpa ampun, hingga akhirnya langkah mereka terhenti saat hawa membunuh yang sangat pekat mencekik udara di sekitar mereka. Dari balik bayangan lorong muncullah sosok raksasa brutal bernama Juggernaut, sang tiran dari menara hitam yang auranya saja sudah cukup untuk meremukkan tulang para petarung lemah. Sadar akan perbedaan kekuatan yang bagai langit dan bumi, Claire dan Mary berusaha mundur untuk mencari celah, namun Juggernaut bergerak lebih cepat bagai kilat dan langsung menghantam tubuh Claire dengan tenaga penuh, membuat tulang Claire berderak keras sebelum akhirnya terhampas jatuh ke dalam lubang gelap di bawah menara. Mary yang mencoba melawan pun berakhir digeprek habis-habisan nyaris tanpa bisa memberikan perlawanan berarti, hingga membuat kondisinya kritis berlumuran diri. Di saat keputusasaannya mulai menyelimuti, Claire yang tubuhnya babak belur memaksakan diri untuk bangkit demi menyelamatkan Mary, di mana Mary yang sudah kehabisan tenaga langsung memohon untuk meminum Claire demi memulihkan kekuatannya. Begitu setetes marjan merah Claire mengalir ke tenggorokannya, energi Mary meledak drastis memancarkan aura vampir yang mengerikan, namun ironisnya kekuatan baru itu tetap tidak mampu menembus pertahanan milik Juggernaut. Tepat di saat Juggernaut bersiap melayangkan pukulan mautnya, udara di ruangan itu mendadak membeku dan seketika itu juga Shadow muncul dari ketiadaan memancarkan tekanan spiritual yang membuat Juggernaut auto panik. Hanya dengan satu serangan kasual yang bahkan tidak terlihat oleh mata telanjang, Shadow langsung meremukkan tubuh Juggernaut hingga terpental menghantam dinding, menyisakan keheningan sebelum akhirnya sang penguasa bayangan itu lenyap begitu saja menyisakan tanda tanya besar. Melihat kekuatan barusan, Claire perlahan menata napasnya dan mulai mendesak Mary untuk mengungkapkan identitas aslinya, yang membuat Mary akhirnya menyerah dan membongkar fakta bahwa dirinya adalah bagian dari ras vampir penghisap darah. Mary mulai memutar kembali memori kelam ribuan tahun lalu saat ras vampir mendominasi dunia, hingga umat manusia menemukan kelemahan fatal mereka yang memicu perburuan besar-besaran dan nyaris memusnahkan ras malam tersebut. Di tengah ancaman kepunahan itu, Ratu Elizabeth muncul sebagai sosok pemaaf yang memilih berdamai dengan manusia. Bahkan Elizabeth melarang pengikutnya untuk meminum darah hingga mereka kehilangan kekuatannya demi bisa berjalan di bawah hangatnya sinar matahari.
Namun kutukan rasa haus darah di dalam jiwa asal Elizabeth terus menyiksa batinnya hingga pada suatu malam saat bulan merah bersinar terang, Crimson yang datang membawa segelas darah segar dan memaksanya masuk ke mulut sang ratu. Hanya dengan setetes darah itu, kewarasan Elizabeth hancur lebur memicu amukan selama 3 hari 3 malam yang menghapus 3 negara dari peta dunia, meninggalkan Mary sebagai saksi hidup dan tragedi berdarah tersebut. Setelah kesadarannya kembali dan melihat lautan mayat di sekelilingnya, Elizabeth yang dilanda penyesalan mendalam langsung menikam jantungnya sendiri hingga dadanya berlubang, lalu memerintahkan Mary untuk membuang jasadnya ke dasar lautan. Namun anehnya tubuh Elizabeth menolak untuk menjadi abu dan hanya tertidur dalam fase hibernasi, hingga akhirnya tubuh rapuh itu direbut paksa oleh Crimson untuk dijadikan senjata pemusnah massal. Mendengar masa lalu yang begitu tragis, pertahanan hati Claire pun runtuh, di mana Claire akhirnya mengaku bahwa tubuhnya sendiri telah dijangkiti kutukan iblis sejak kecil yang membuatnya sangat ketakutan akan berubah menjadi monster, dan itulah alasan utamanya menyeret Chit ke kota ini. Keduanya pun saling bertukar tatapan penuh tekad, menyatukan tujuan untuk merebut kembali tubuh Elizabeth sekaligus untuk menyelamatkan Chit dari cengkraman Crimson. Padahal di saat yang bersamaan, pemuda yang sedang mereka tangisi itu justru sedang berdiri kegirangan di dalam brankas rahasia milik vampir, di mana Chit dengan mata berbinar-binar mulai memilah tumpukan harta karun dan tanpa ragu meraup 1000 koin emas murni ke dalam perut slime-nya sebagai bayaran atas kerja kerasnya malam ini. Di puncak menara, Crimson tertawa gila sambil menanamkan jantung asli Elizabeth ke dalam tubuh inang baru yang seketika itu juga memicu ledakan energi bulan merah hingga menelan seluruh bangunan menara ke dalam badai spiritual yang mengerikan. Saat Mary dan Claire akhirnya mendobrak masuk ke ruang spiritual, mereka tidak menemukan keberadaan Chit maupun Crimson. Namun sebelum Claire sempat merespon situasi tersebut, Tiba-tiba saja tentakel darah setajam pedang melesat menembus udara dan langsung menusuk dada Claire hingga marjan segarnya muncrat membasahi lantai, di mana tentakel itu ternyata dikendalikan langsung oleh sosok Ratu Elizabeth yang baru saja membuka matanya setelah tertidur 1000 tahun. Mary menjerit histeris memohon ampunan, namun tatapan Elizabeth hanya memancarkan kekosongan karena sang ratu kini sepenuhnya dikuasai oleh insting haus darah yang menggila usai mencicipi manisnya marjan merah Claire. Mary yang melihat pemandangan itu langsung histeris memohon agar Ratu Elizabeth berhenti, namun insting haus darah sang ratu sudah mengambil alih sepenuhnya hingga rentetan serangan mematikan terus berlanjut tanpa ampun. Tepat di saat kritis itu, Beta bersama pasukan number dari Shadow Garden melesat turun ke medan tempur, di mana mereka langsung melancarkan serangan kombinasi mematikan yang sukses memenggal kelapa Ratu Elizabeth dan menancapkan segel khusus untuk menghentikan pergerakannya. Namun sayangnya niat membunuh Ratu Elizabeth justru meledak ke segala arah saat tubuh sang legenda Fafir itu beregenerasi dalam sekejap mata yang membuat Beta auto panik karena menyadari rentetan serangan sihir terkuatnya sama sekali tidak mempan menembus pertahanan fisik sang ratu. Situasi langsung berbalik 180 derajat saat Ratu Elizabeth melancarkan serangan balasan yang membuat para number tumbang bergantian, di mana bahkan Juggernaut yang mencoba ikut campur langsung digeprek hingga tulang kakinya patah dan tubuh besarnya terjerebab tak berdaya. Tekanan spiritual di ruangan itu semakin mencekik leher saat Ratu Elizabeth mulai menyerap genangan darah di sekitarnya yang membuat kekuatan sang ratu melonjak drastis hingga menyentuh ranah yang sangat mengerikan. Beta yang sudah ketar-ketir segera memerintahkan agen 666 untuk mengevakuasi Claire, namun Ratu Elizabeth dengan cepat mengendalikan aliran darah Claire yang ternyata menyimpan anomali besar di tubuhnya. Di tengah kesadarannya yang mulai memudar, pikiran Claire tiba-tiba terlempar ke dimensi misterius di mana Claire berhadapan langsung dengan Aurora, sang penyihir bencana. Aurora mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa dua aliran darah yang saling bertabrakan di dalam tubuh Claire sambil memberikan cara untuk mengendalikan kekuatan tersebut dan meninggalkan petunjuk misterius tentang kedekatan Claire dengan sosok Shadow.
Dan seketika itu juga tubuh fisik Claire kembali bangkit dengan tatapan mata yang sepenuhnya berbeda karena kini jiwa asal Aurora telah mengambil alih kendali penuh untuk menghadapi sang Ratu Dara. Pertarungan tingkat tinggi pun pecah saat Aurora berhasil mendesak dan memenggal kelapa Ratu Elizabeth untuk kedua kalinya. Namun sayang fisik Claire mulai hancur karena tidak kuat menahan benturan energi sihir yang terlalu masif, di mana Aurora sebenarnya hanya berniat mengulur waktu sampai sang tokoh utama benar-benar turun tangan. Dan penantian itu pun berakhir saat Cid Kageno dalam wujud Shadow melangkah masuk ke dalam medan pertempuran, di mana kehadiran Shadow langsung memancarkan tekanan yang sangat sukses menekan energi sihir Ratu Elizabeth hingga tak berkutik. Beta yang melihat Shadow hanya memancarkan serangan jarak jauh sempat terbagung-bagung kebingungan hingga akhirnya Beta menyadari kebenaran yang membuat hatinya bergetar hebat. Ternyata Shadow sengaja menjaga jarak demi melindungi nyawa Beta, Claire, dan seluruh anggota Number dari dampak benturan sihir yang bisa membuat mereka pindah alam saat itu juga. Setelah memastikan semua bawahannya berada di zona aman, Shadow langsung melesat maju memangkas jarak dan memulai pertarungan fisik yang sangat brutal melawan Ratu Elizabeth. Setelah pertarungan panjang berakhir malam itu, pagi harinya langit perlahan kembali cerah menyinari reruntuhan kota, di mana Mary akhirnya membongkar rahasia besar bahwa fenomena ghoul, vampir, dan kerasukan iblis sebenarnya bermuara pada satu sumber yang sama, yaitu ketidakstabilan energi sihir. Di sisi lain, Claire mulai membuka diri kepada Cid dengan menceritakan kekuatan misterius yang kini bersemayam di tangannya, yang langsung ditanggapi Cid dengan senyuman hangat seolah Cid siap mendukung jalan terjal yang akan dilalui oleh kakaknya. Namun di balik senyuman bijaknya itu, pikiran Cid justru sedang fokus mengecek isi tas perampasannya, di mana Cid sedikit kecewa karena koin emas yang berhasil diselamatkan ternyata hanya tersisa 500 keping dari total 3.000 koin. Meski begitu, Cid sama sekali tidak ambil pusing karena merencanakan aksi penjarahan kedua menara lainnya yang masih berdiri kokoh sebagai celengan pribadinya. Ketika kekacauan Lawless City perlahan memudar, pergerakan rahasia yang jauh lebih masif mulai merayap di bawah permukaan, di mana kali ini Cid membuang identitas Shadow dan muncul dengan setelan mantel hitam elegan di bawah nama samaran John Smith. Di tempat lain, sekawanan bandit bodoh mencoba merampok rombongan wanita di tengah hutan, namun sayangnya target mereka adalah pasukan elit Shadow Garden yang dipimpin langsung oleh Delta, yang membuat para bandit itu langsung dihancurkan habis-habisan tanpa sisa. 今回で表側の手勢夜は静かな方がいいわ。 Sementara itu, John Smith melangkah masuk ke markas Menara Putih untuk menemui Yukime, si penguasa rubah, di mana John Smith mulai memaparkan rancangan formasi besar di bidang ekonomi yang belum pernah terbayangkan oleh siapapun di dunia tersebut. John Smith alias Cid menjelaskan sistem pertukaran uang kertas sebagai bukti penyimpanan koin emas dan ide brilian yang memungkinkan penciptaan uang dari ketiadaan, dan langsung membuat Yukime menyadari potensi mengerikan untuk mengendalikan seluruh aliran kekayaan di dunia. Tanpa membuang waktu, Yukime langsung menyetujui aliansi mematikan tersebut. Sementara di markas utama Shadow Garden, Beta mulai mencium keanehan pada aliran dana global yang berubah drastis. Namun Beta tetap meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua anomali ini adalah bagian dari rencana agung Master Shadow. Perlahan tapi pasti masyarakat mulai menukarkan koin emas mereka dengan lembaran kertas milik perusahaan Yukime, yang menandai runtuhnya sistem ekonomi lama dan berdirinya pondasi baru yang murni dibangun di atas ilusi yang bernama kepercayaan. Jika kepercayaan itu hancur, maka seluruh tatanan dunia akan ikut runtuh berkeping-keping. Namun Cid Kageno yang menjadi dalang utama di balik layar justru menikmati perannya sebagai elit misterius tanpa menyadari bahwa sistem uang kertas yang dianggap sebagai settingan belaka ini sedang membawa perubahan yang akan menggoncang hukum alam perekonomian dunia.
Di sisi lain, di dalam markas rahasia Mitsugoshi yang dipenuhi tekanan spiritual pekat, Gamma memberikan laporan krusial kepada Alpha mengenai alur distribusi kereta yang harus dijaga ketat, di mana ancaman keruntuhan sistem kredit kini mulai membayangi aliansi perusahaan besar. Namun di tengah pembicaraan serius itu, niat membunuh tiba-tiba datang dari kelompok Yosuba yang merupakan anjing peliharaan Getar, yang membuat Alpha dengan tenang langsung memerintahkan Nu untuk membereskan tamu tak diundang tersebut. Tanpa diduga, Gamma justru ngotot ingin turun tangan sendiri hingga akhirnya Alpha memberikan izin dengan syarat Gamma harus dikawal ketat oleh Kai dan Omega. Kelompok Clover yang mencoba menembus pertahanan manajer Luna tiba-tiba terbagung-bagung saat nomor 666 dan 665 muncul entah dari mana, lalu tanpa banyak babi bu langsung mengirim dua anggota Clover itu pindah alam dalam sekejap mata. Melihat anak buahnya digeprek begitu saja, Leaf One yang merupakan petarung terkuat langsung melompat membelah udara untuk menyerang Gamma dari atas menggunakan teknik pedang Liten Hawaii itu pokoknya tulisannya ya. Namun alih-alih menunjukkan teknik tingkat tinggi, Gamma malah menangis dan mengeluh setiap kali menerima benturan, di mana gaya bertarungnya benar-benar berantakan bagaikan amatir yang hanya asal menebas ke depan. Anehnya, energi sihir Gamma yang meledak-ledak membuat Leaf One ketar-ketir dan frustasi karena meski tebasannya telak mengenai tubuh Gamma, elf cantik itu terus bangkit seolah memiliki ketahanan fisik di luar hukum alam. Di momen klimaks saat Gamma memusatkan seluruh kekuatan sihirnya untuk melancarkan serangan brutal, Gamma malah tersandung puing dan jatuh tersungkur yang membuat pedangnya terlempar melesat membelah udara, dan sialnya pedang itu langsung menancap tepat di hingga membuat tubuh petarung sombong itu meledak hancur berantakan. Berita tewasnya pasukan elit Yosuba ini pun sampai ke telinga Getan, di mana Getan yang murka langsung memancarkan aura pembunuhan mengerikan dan memaksa bawahan setianya, Gather, untuk membungkam siapa saja yang berani mencari masalah. Di sisi lain, Kagenochit yang kini memakai identitas John Smith tengah duduk santai di dalam gerbong kereta bersama dengan Yukime, di mana mereka sedang menjalankan rencana gila untuk mencetak uang kertas palsu dengan kualitas tingkat dewa demi menghancurkan sistem ekonomi dunia dari dalam. Rencana mematikan ini bukan sekedar permainan bagi Yukime, melainkan jalan darah untuk membalaskan dendam kesumatnya kepada Getan yang telah menghancurkan hidupnya di masa lalu. Peredaran uang palsu ini dengan cepat terdeteksi oleh radar intelijen Shadow Garden, di mana Alpha langsung menyadari bahwa ini bukanlah kejahatan biasa, melainkan serangan formasi besar yang menargetkan keruntuhan finansial global. Tim 664, 665, dan 666 yang mencoba menyelidiki jalur distribusi ini tiba-tiba dihadang oleh sosok misterius John Smith yang langsung melepaskan jaring benang super tipis yang memotong udara dan menghancurkan pertahanan mereka bertiga telak tanpa ampun, hingga membuat keluar dari kereta dengan tulang berderak keras. Kekalahan kelak ini membuat Rose yang kini bernomor 666 terdiam kaku menyadari betapa lemah dirinya, hingga akhirnya mereka bertiga terpaksa menyeret kaki kembali ke markas dengan membawa kegagalan pahit. Sesampainya di markas, Alpha mendengarkan laporan kegagalan itu dengan wajah dingin, mencoba menganalisis seberapa mengerikan kekuatan John Smith yang mampu meratakan agen elitnya. Namun Rose yang terlalu emosional tiba-tiba melanggar tabu dengan melontarkan ucapan lancang bahwa John Smith memiliki kekuatan yang setara dengan Alpha, yang membuat nomor 664, 665 auto panik dan langsung menyeret Rose keluar ruangan sebelum nyawa gadis itu melayang akibat kemarahan Alpha. Setelah gangguan sedikit mereda, Alpha memutuskan untuk mengirim Delta, sang petarung buas, untuk memburu John Smith, sebuah keputusan fatal yang nantinya akan memaksa Alpha untuk turun gunung sendiri. Sementara itu di atas kereta yang melaju membelah badai salju, John Smith yang sedang asyik membaca dokumen tiba-tiba dikejutkan oleh ledakan dahsyat saat Delta menjebol kaca jendela dan langsung menerjangnya dengan niat membunuh yang meluap-luap.
Pertarungan epik pun pecah di mana John Smith mencoba mengendalikan situasi menggunakan teknik benangnya sambil memamerkan aura penjahat super, namun insting binatang Delta langsung mengendus bau khas majikannya dan dengan senyum lebar, Delta menyadari bahwa sosok di baliknya adalah Shadow. Menyadari rencananya bisa hancur berantakan jika Delta melapor kepada Alpha, Shadow dengan licik memanipulasi Delta menggunakan otoritas mutlaknya, menyuruh gadis buas itu pergi ke ujung dunia untuk memburu monster fiktif bernama Junga Junga of the Black, memastikan Delta sibuk dan tidak akan merusak skenario besarnya. Keputusan memanipulasi Delta ini memicu tragedi mental di markas Shadow Garden di mana Gamma datang menemui Alpha sambil menangis terseduh-seduh membawa segumpal rambut Delta yang tertinggal di lokasi pertarungan. Hati Alpha hancur berkeping-keping melihat bukti tersebut hingga tekanan spiritualnya meledak tanpa sadar dan meretakkan kaca di sekitarnya. Namun Alpha tetap menguatkan hati dan memerintahkan pencarian besar-besaran sambil menghadapi krisis uang palsu yang kini mulai mencekik leher Misugoshi. Di tempat lain, Getan yang menyadari rencana Kult untuk menjatuhkan pasar justru semakin terpojok saat utusan Kult datang menyalakannya yang membuat Getan mengamuk dan langsung memenggal utusan tersebut tanpa ampun sambil memerintahkan Garter untuk menyelidiki aliran uang palsu itu. Di tengah kekacauan dunia, Alexia dan Iris menunjukkan perbedaan mencolok di mana Alexia dengan rendah hati terus menelan ribuan buku demi mencari kekuatan baru, sementara Iris masih tenggelam dalam kesombongan buta dan menolak menerima kenyataan bahwa dirinya lemah setelah dihancurkan oleh Shadow di masa lalu. Beta kemudian datang memberikan laporan kepada Shadow mengenai inflasi yang menghancurkan kerajaan sekaligus membawa kabar hilangnya Delta yang membuat Shadow langsung mengeluarkan kemampuan akting tingkat dewanya dengan pura-pura menangis histeris seolah Delta telah tiada, padahal di dalam pikirannya Shadow malah menggerutu kesal memikirkan kenapa Delta lama sekali memburu si Junga juga. Puncak drama pun meledak saat John Smith yang sedang menikmati perjalanan di atas kereta tiba-tiba dihadang oleh Alpha yang berdiri menantang di tengah area, memicu pertarungan mematikan yang menggoncang udara dingin di sekeliling mereka. Alpha dengan kecerdasan terpunnya langsung menganalisis pergerakan benang John Smith, membedakan mana serangan ilusi dan mana serangan fatal. Hingga akhirnya kesadaran itu menghantam pikiran Alpha bagaikan petir di siang bolong bahwa sosok di balik topeng John Smith tidak lain adalah Shadow, sang penyelamat hidupnya. Fakta ini langsung menghancurkan pertahanan mental Alpha di mana Alpha meluapkan seluruh rasa sakit dan keputusasaannya merasa bahwa kesetiaannya selama ini telah dibuang dan dirinya tidak lagi dibutuhkan oleh Shadow. Namun Shadow yang teguh pada perannya hanya merespon dengan dingin mematahkan setiap serangan emosional Alpha menggunakan tekniknya yang membuat Alpha terhempas memuntahkan darah, di mana Shadow secara brutal menghancurkan ego Alpha dan menunjukkan betapa jauhnya jarak kekuatan di antara mereka berdua. Setelah meninggalkan Alpha yang hancur dalam keputusasaan, John Smith kembali menemui Yukime yang mulai menceritakan rahasia kelam di balik rencana penghancuran ekonomi ini. Yukime mengungkap masa lalunya yang tragis di mana setelah kematian pahlawan Shippa, klan Spirit Fox miliknya yang lemah terpaksa menjalin aliansi pernikahan dengan klan Griswolves, di mana Yukime dijodohkan dengan Gaten demi kedamaian. Namun takdir berkata lain saat badai perang antar klan meletus di mana Gaten yang haus kekuasaan memilih untuk membuang kemanusiaannya dan menerima kekuatan gelap dari Kult demi bertahan hidup. Ketika keluarga Yukime menolak tunduk pada kegelapan itu, Gaten dengan kejam membantai ibu Yukime tepat di depan matanya, lalu menghancurkan fisik Yukime hingga bersimbah dan membiarkan membusuk di ambang kematian. Berhasil merangkak keluar dari jurang maut tersebut, Yukime kini menatap lurus ke depan dengan mata memancarkan niat membunuh yang pekat, bersumpah akan menggunakan segala cara untuk menghancurkan Gaten dan mengubah masa lalunya dalam kehancuran total.
Di sisi lain, hancurnya mental Alpha dan seluruh anggota Shadow Garden bukan karena mereka kalah adu mekanik di medan pertempuran, melainkan karena satu fakta pahit yang mengoyak jiwa mereka, di mana identitas asli John Smith ternyata adalah Shadow, sosok yang paling mereka puja selama ini. Rasanya mustahil untuk bangkit ketika tahu bahwa dalang dari segala kekacauan yang mereka lawan adalah Tuhan mereka sendiri, yang membuat Alpha hanya bisa duduk terpaku di depan perapian dengan tatapan kosong, tenggelam dalam frustasi dan mempertanyakan seluruh dedikasi hidupnya. Dan beralih dari keputusasaan Alpha, situasi di ibu kota kerajaan kini benar-benar kacau balau, di mana warga yang mulai ketar-ketir tidak bisa menarik uang mereka perlahan tersurut amarah, membuat kerusuhan berdarah tinggal menunggu waktu meledak. Di tengah badai kepanikan itu, Yukime melangkah pergi dengan ketenangan, seolah hukum alam ada di genggamannya. Sementara Getan yang masih memburu sumber uang palsu perlahan mulai merangkai kepingan puzzle bersama Garter, hingga akhirnya insting Getan menyadari bahwa Yukime adalah sosok di balik semua ini dan langsung memerintahkan pasukannya untuk menghentikan kereta. Kembali ke markas, Gamma datang menemui Alpha membawa laporan mematikan bahwa Major Corporate Alliance hampir dipastikan runtuh, di mana mereka tidak lagi memiliki dana untuk mengembalikan uang warga meskipun seluruh aset Mitsugoshi dijual. Saat Alpha menolak mendengarkan solusi apapun karena merasa Shadow sendirian telah membuang mereka, Nu tiba-tiba muncul membawa informasi krusial bahwa Gaten adalah dalang sebenarnya di balik krisis moneter ini. Di momen kritis itulah Beta datang membawa catatan rahasia dari Shadow, di mana setelah Alpha membaca dan membedah isinya dalam diam, seluruh petinggi Shadow Garden seketika tersadar bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan, melainkan akal mereka saja yang belum sampai untuk memahami rencana agung Shadow. あなたがそれを望むのなら Di sisi lain, Delta yang sempat menghilang akhirnya kembali ke safe house yang membuat mereka suasananya menjadi tegang sedikit mereda. Namun hal yang berbeda dialami oleh Chit Kageno dalam wujud John Smith, di mana saat Chit mendatangi lokasi penyimpanan emas rahasianya untuk memanen hasil kerja kerasnya, matanya langsung terbelalak melihat gudang itu kosong melompong tanpa sisa. Tekanan spiritual Chit langsung meledak tak terkendali, tawanya menggema brutal dengan aura ungu pekat yang menyapu segala arah, di mana Chit benar-benar ngamuk karena menyadari harta paling berharganya telah dicuri dan bertekad memburu siapapun pelakunya. Sementara itu, di tengah kota yang membeku, Yukime akhirnya berhadapan tatap muka dengan Gaten, di mana saat Yukime mulai ragu untuk melayangkan serangan pamungkas, Getan tanpa ragu, banyak babi bu, langsung menelan pil merah dari Cool. Seketika itu juga kekuatan fisik Getan melonjak beringas, memancarkan niat membunuh yang pekat sambil menerjang Yukime dengan niat menghabisi nyawanya. Namun tepat sebelum serangan itu mendarat, John Smith melesat dari bayangan dan langsung mendaratkan satu tendangan maut yang membuat tubuh Getan terlempar jauh menghantam pepohonan bersalju hingga tulang-tulangnya berderak ngeri. Pertarungan berat sebelah pun terjadi, di mana meskipun Getan menelan lebih banyak pil merah untuk memaksakan batas tubuhnya, John Smith dengan dominasi mutlak terus menghancar fisik Getan tanpa ampun hingga memuntahkan marjan segar. Di bawah siksaan itu, memori masa lalu Getan perlahan terkuak, memperlihatkan ingatan tentang sosok anak laki-laki yang dengan karung di kelapanya yang dulu pernah menghancurkan mental dan fisiknya, membuat seluruh keyakinan Getan tentang kekuatan hancur tak bersisa, sebelum akhirnya Getan jatuh pingsan sambil menunjuk ke arah Yukime dengan tangan bergetar. John Smith yang melihat hal itu hanya berbalik dengan tenang memeluk arah tubuh Yukime sambil menyembuhkan luka-lukanya, di mana fakta mencengangkan terungkap bahwa Chit adalah sosok yang dulu menyelamatkan nyawa Yukime, meskipun Chit sendiri masih salah paham dan mengira Getan tadi sedang menunjuk lokasi emasnya yang hilang. Iya. Yukime yang masih penasaran akhirnya mendatangi sel penjara tempat emas itu disembunyikan, namun betapa terkejutnya Yukime saat melihat ruangan itu kosong, hingga akhirnya Alpha melangkah keluar dari bayangan. Dengan keanggunan mutlak alnya, Alpha menjelaskan seluruh kebenaran tentang Cult of Diablos dan bagaimana semua skenario gila ini sebenarnya sudah dirancang dengan sempurna oleh Shadow sejak awal, di mana Mitsugoshi hanyalah kedok dan Shadow Garden telah memborong seluruh
emas tersebut untuk menguasai pasar dunia. Fakta ini membuat Yukime yang telah menuntaskan balas dendamnya langsung bersujud dan menerima tawaran Alpha untuk bergabung ke dalam Shadow Garden. Ironisnya saat seluruh dunia bertukuk lutut pada Shadow Garden, Cid justru masih sibuk menggali tanah bersalju dengan panik untuk mencari emasnya yang hilang, di mana Delta ikut membantu menggali dengan penuh semangat sambil menagih janji hadiah dari tuannya. Dan tentu saja Cid langsung ngeles dengan mengarang cerita ngawur tentang Raja Iblis versi Santa Claus, di mana Cid akhirnya memutuskan untuk kabur dan menghilang sejenak agar waktu bisa menyembuhkan segala kesalahpahaman ini. Namun tepat saat Cid bersiap pergi, cakar Delta tiba-tiba berbentur sesuatu yang keras dan menghasilkan suara logam dari dalam tanah. Keesokan harinya, Skell dan Po yang bangun dengan mimpi liar di kepala mereka langsung bergegas ke kamar Cid, namun mereka hanya mendapati ruangan kosong dengan kepala manekin Mundanen Men terletak di ranjang. Tanpa rasa sungkan mereka menggeledah meja Cid dan menemukan 6 lembar tiket VIP spesial menuju Misogoshi Hot Spring Land yang seketika membuat otak mesum mereka mendidih dan langsung melesat menuju pemandian panas tersebut dengan harapan bisa ngeplay bersama wanita-wanita cantik. Sesampainya di depan gerbang Misogoshi, Nu dan yang lainnya terjaga langsung curiga melihat 2 kroco membawa tiket super langka, di mana Nu langsung menghentakkan kakinya hingga tanah retak berkeping-keping sambil melepaskan aura Yakuza yang membuat Skell dan Po auto panik minta ampun. Keduanya langsung buru-buru membebekkan bahwa Cid yang memberikan tiket itu, membuat Nu langsung menarik kesimpulan bahwa Shadow sedang merencanakan perkumpulan rahasia dan segera melapor kepada Seven Shadow. Di ruang rapat petinggi Shadow Garden mulai mengingat kembali ucapan misterius anggota kult yang mati tentang Dragon Trace, di mana mereka mengaitkan perintah Cid untuk menggali tanah waktu itu sebagai instruksi untuk mengungkap rahasia pemandian air panas ini, membuat Alpha, Beta, Zeta, dan Nu saling bersih tegang dan memancarkan niat membunuh demi memperebutkan kuota kencan bersama tuan mereka. デルタがボスと温泉に入る手加減も不要もはや言葉は不要 Hari yang dinanti pun tiba di mana Natsume, Zeta, dan Delta datang menemui Skell dan Po yang sudah berdiri canggung tanpa kehadiran Cid. Saat Skell dengan bodohnya berbohong pada bahwa Cid hanya datang terlambat, aura Zeta dan Natsume yang awalnya dingin membunuh langsung berubah drastis menjadi anggun mempesona karena mengira Shadow benar-benar akan turun gunung. Di dalam area pemandian, para anggota Shadow Garden memamerkan pesona mematikan mereka dalam balutan di mana suasana perlahan menjadi kacau saat Zeta dan Delta bermain poli dengan yang membuat bola kecepatan tinggi itu menghantam telak wajah Skell sampai terkapar tak berdaya di lantai. Di tengah pesta visual itu, Bunny Eta yang sibuk dengan alat-alat anehnya mendadak merasakan fluktuasi energi sihir yang tidak wajar dari kedalaman bumi, sementara Lambda mulai menceritakan legenda kuno tentang air mata naga emas, cerita tragis tentang naga yang membantai ratusan ribu pasukan demi melindungi sang putri, di mana air mata sang putri yang menangisi kematian naganya berhasil menciptakan pemandian air panas ajaib ini. Cerita epik ini membuat para petinggi Shadow Garden semakin yakin bahwa ada rahasia besar peninggalan era kuno di bawah kaki mereka. Di sudut lain, Skell dan Po yang otaknya sudah tidak tertolong mencoba memanjat dinding kayu untuk mengintip. Namun sebelum mata mereka sempat menikmati pemandangan yang sungguh membuat kita pun Eta langsung melepaskan gas mematikan yang membuat paru-paru kedua beban itu serasa mau pindah alam saat itu juga. Kekacauan ini memicu teori gila di kepala Eta, di mana air panas ini ternyata bereaksi terhadap air mata yang membuat Eta tanpa ragu langsung mental Beta dengan hinaan bertubi-tubi hingga tangis Beta pecah membasahi lantai. Begitu tetesan air mata Beta menyentuh air, formasi besar di bawah pemandian langsung aktif membuat permukaan air mendidih bergejolak hebat dan uap panas meledak ke udara. Dari pemandian kedalaman air itu terbentuklah sosok naga air raksasa yang memancarkan tekanan spiritual mengerikan, membuat seluruh anggota Shadow Garden langsung masuk ke mode tempur.
Delta melesat paling depan bagai peluru kendali, merobek-robek wujud air naga itu dengan cakarnya yang tajam disusul oleh tebasan sihir Epsilon yang sangat presisi untuk mengunci pergerakan monster tersebut. Di tengah pertarungan tingkat tinggi itu, Gamma yang berniat untuk unjuk gigi langsung tersandung pipi logam hingga wajahnya menghantam tanah dengan mulus. Namun hal itu tidak menghentikan momentum mereka hingga akhirnya Alpha melesat ke udara dan menebaskan serangan pamungkas yang menghancurkan jiwa asal naga tersebut, meledakkan tubuhnya menjadi pancaran hujan air mata emas yang berkilauan, menyemburkan misi rahasia Shadow sekaligus menutup liburan mereka dengan kemenangan mutlak. Setelah kemenangan mutlak itu, di sisi lain mimpi buruk sedang mencekik batin Rose Oriana yang terbangun dengan napas tersenggal-senggal, di mana bayangan sang ayah yang menolak memaafkannya terus menghantui pikiran Rose. Namun tepat saat kesadarannya pulih, Rose membulatkan tekad bahwa bergabungnya Rose bersama dengan Shadow Garden adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kerajaan Oriana dari kehancuran. Di tengah perenungan kelam itu, nomor 664 dan 665 datang mengajak Rose yang kini menyandang kode 666 untuk menjalankan misi investigasi di bawah komando 559. Pertarungan elit yang sukses merebut hak menantang posisi number setelah menumbangkan nomor 89. Target mereka kali ini adalah menyelidiki pergerakan kult yang mengerahkan pasukan rahasia Diablos Children ke benteng Saiso, di mana Rose dipilih ikut serta karena pengetahuannya tentang wilayah tersebut sekaligus fakta bahwa Rose telah menerima kekuatan murni langsung dari Shadow. Dari balik bayangan persembunyian, mata tajam tim Shadow Garden mengintai aktivitas musuh yang dipimpin oleh Kodai, sang badai angin, di mana Kodai tampak memasuki kartu khusus ke plafon silinder yang langsung memicu ingatan Rose tentang mekanisme Sanctuary di Golden Trials. Suasana mendadak tegang ketika Ratu Eriana yang tak lain adalah ibu kandung Rose melangkah maju menempelkan tangannya pada lambang segitiga kuno, di mana darah keturunan kerajaan milik Ratu Reina bereaksi membuka segel pelindung yang menyembunyikan cincin peninggalan pahlawan Freya. Tanpa banyak babi bu, 559 langsung meledakkan niat membunuh yang pekat dan memerintahkan serangan kilat untuk merebut cincin sakti tersebut, membuat 664, 665, dan 66 auto panik karena instruksi awal mereka hanyalah investigasi. Pertarungan brutal langsung pecah saat 559 melesat bagi iblis menargetkan nyawa Ratu Reina yang membuat Rose seketika itu juga melompat menghalangi tebasan mematikan 559 demi melindungi ibunya. Benturan kekuatan antar anggota Shadow Garden itu mengguncang area sekitar, di mana 559 sama sekali tidak sudi menahan serangannya, sementara Rose mempertaruhkan seluruh jiwa dan raganya untuk bertahan dari gempuran maut tersebut, hingga memaksa Kul ikut campur membantu Rose melalui serangan Howard, si topan, dan Alpan, si angin depan. Berita perselisihan internal ini melesat cepat ke telinga Gamma dan Nu, namun Gamma menanggapinya dengan sangat tenang karena fokus utama Gamma adalah memancing keluar Mordred, sang anggota ke-9 yang selama ini mengendalikan kerajaan Oriana dari balik tirai kegelapan. Gamma bahkan sangat yakin bahwa insiden yang menimpa Rose ini murni merupakan grand design dari Shadow untuk menyelamatkan putri kerajaan tersebut di saat yang paling epik. Sementara itu di sudut kota yang damai, Kageno Chit yang sedang bersantai membaca koran justru sibuk menyusun naskah halusinasi tingkat dewanya sendiri. Chit melihat kekacauan politik Oriana sebagai panggung sempurna untuk melakoni peran pengendali di balik bayangan, di mana Chit mengambil kesimpulan ngawur bahwa Rose sangat haus akan kekuasaan hingga rela menumbangkan ayahnya sendiri demi tahta ratu. Demi menyempurnakan naskah khayalannya itu, Chit mulai mengaktifkan mode NPC sejatinya saat gelombang preman datang menagih uang keamanan di penginapan Mary, di mana Chit sengaja membiarkan fisik lemahnya digeprek habis-habisan oleh para preman tersebut demi terlihat menyedihkan. Setelah babak belur dan diselamatkan oleh Mary yang melunasi tagihan, Chit diam-diam melacak para preman itu di malam buta dan tanpa ampun mengirim 2 dari mereka pindah alam detik itu juga, lalu mengembalikan uang curian tersebut kepada Mary
Itachi yang langsung menyadari keberadaan pelindung misterius di sekitarnya. お金イボネこれ Di medan perang Benteng Saiso, 559 menunjukkan ketahanan fisik yang tidak masuk akal dengan menahan gempuran pasukan tingkat 1 selama 3 hari 3 malam tanpa henti hingga tubuh 559 dan rekan-rekannya berlumuran darah akibat tebasan Kaido. Tepat di ambang batas keputusasaannya, Shadow muncul membelah cahaya bulan purnama dengan tekanan yang membuat udara membeku, di mana pancaran energi Meiji Shadow langsung menyembuhkan luka fatal 559, 664, dan 665 dalam hitungan detik. Mendapat kekuatan baru yang meluap-luap, 559 melesat menembus ruang dan langsung mengeksekusi Kaido tanpa sisa. Saat 559 dengan penuh emosi melaporkan pengkhianatan Ross, Shadow yang sama sekali tidak paham konteks justru mengira Ross mencuri resep rahasia Misogoshi. Hingga akhirnya selembar potongan koran jatuh dari langit membawa berita pernikahan Ross dengan Perdana Menteri Domke Suhat. Membaca berita itu, Shadow auto panik dan ketar-ketir karena naskah cerita epik yang sudah dibangun susah payah di kepalanya kini hancur berantakan, yang membuat Shadow langsung melesat menuju ibu kota demi menggagalkan pernikahan tersebut dan memaksa Ross naik tahta sesuai skenarionya. Tekad bulat Shadow membawanya menyusup ke dalam istana kerajaan bersama dengan Epsilon yang memiliki akses VIP berkat reputasinya sebagai pianis jenius bernama Chiron. Langkah mereka langsung dihadang oleh Puff Assad yang meminta Epsilon tampil menghibur. Namun Epsilon dengan cerdik memperkenalkan Chit sebagai murid kebanggaannya. Chit yang mendapat panggung dadakan langsung memamerkan skill tingkat dewanya memainkan tut piano yang membuat semua pejabat istana terbagung-bagung terpukau, di mana di saat yang sama tangan lincah Chit diam-diam merampok habis-habisan perhiasan mewah milik para bangsawan, termasuk menyikat cincin pusaka yang disembunyikan rapat-rapat. Penampilan epik itu membuat Margaret sang pelayan pribadi Ross tergila-gila dan menyeret Chit berkeliling istana, hingga akhirnya Margaret membocorkan informasi bahwa Ross sedang dikurung di lantai atas menara barat. そういえばさすが先輩のメイド Di atas menara yang dingin, Ross berdiri menatap langit kelabu memikirkan nasib negaranya yang akan segera menjadi medan perang berdarah, hingga tiba-tiba pandangannya menangkap sosok Chit yang berhasil menyusup masuk. Tanpa peduli aturan, Ross langsung menghambur memeluk erat tubuh Chit untuk mencari ketenangan. Sementara Chit mulai melancarkan kata-kata manis manipulatifnya untuk membangkitkan kembali ambisi Ross menjadi penguasa Orihana. Chit menegaskan bahwa jalur pernikahan yang dipilih Ross ini benar-benar melenceng dari takdir pendekar pedang yang seharusnya, di mana percakapan intens mereka mendadak terpotong oleh kedatangan Puff Assad yang langsung mencengkram kasar pipi Ross sambil mengancam nyawa Ratu Reina jika Ross berani membangkang. Dan mendengar ancaman murahan itu dari balik dinding balkon, Chit tersenyum tipis dan mulai meracik rencana cadangan yang jauh lebih gila. Di markas rahasia, Epsilon mengkaji ulang laporan 559 terkait pengkhianatan Ross sambil membahas ancaman terbesar yang membayangi mereka, yakni mawar hitam yang konon mampu memusnahkan puluhan ribu pasukan dalam semalam. Shadow yang mendadak muncul meminta pijatan Epsilon justru membuat miskomunikasi semakin parah, di mana Shadow mengira mawar hitam adalah bunga langka sungguhan yang ingin dia pajang, sementara Epsilon menganggap itu sebagai perintah mutlak untuk merebut senjata pemusnah massal tersebut. Di sisi lain istana, Puff Assad yang baru saja melapor kepada Mordred tampak begitu jemawa memamerkan kotak merah berisi cincin pewaris yang diyakini aman tanpa sadar bahwa cincin itu sudah berpindah tangan. シャドウガーデン Demi mematahkan belenggu mental yang mengikat Ross, Shadow menarik paksa Putri Malang itu menuju ruang rahasia untuk menyaksikan kebenaran paling menjijikan dalam hidupnya. Dari balik celah rahasia, mata Ross terbelalak ngeri melihat Ratu Reina sedang bermesraan intim dengan Puff Assad, di mana keduanya dengan santai membahas rencana busuk mereka untuk menyingkirkan Ross selama-lamanya setelah meracuni Raja Oriana hingga kehilangan akal sehat. Fakta itu
tahu bahwa ibunya sendiri adalah dalang kehancuran keluarga kerajaan membuat mental Rose runtuh seketika, di mana perutnya bergejolak hebat hingga memuntahkan cairan lambungnya sendiri sebelum akhirnya jatuh pingsan tak berdaya. Saat terbangun dengan jiwa yang hancur lebur di kamarnya, Rose disambut oleh alunan piano menenangkan dari Chit yang berhasil membakar kembali semangat juang Rose untuk melawan balik menggunakan cincin pusaka yang diam-diam diserahkan Chit kepadanya. Hari penentuan akhirnya tiba di mana aula pernikahan kerajaan dipenuhi ketegangan saat Rose melangkah anggun sendirian menuju altar tanpa didampingi siapapun. Saat pendeta menanyakan kesediaannya, Rose dengan tatapan tajam dan suara menggelegar menolak keras pernikahan tersebut sekaligus membongkar seluruh kejahatan Puff Assad di hadapan para petinggi Oriana. Puff Assad yang merasa di atas angin langsung mengancam Rose, namun tawanya terhenti saat Rose menyematkan cincin pusaka ke jari kelingkingnya yang langsung memancarkan cahaya merah menyilaukan. Layar proyeksi raksasa mendadak muncul menampilkan rekaman rahasia Raja Greek yang membongkar habis kebusukan Ashad yang telah meracuninya, sekaligus menyerahkan tahta Oriana sepenuhnya ke tangan Rose yang membuat seluruh rakyat dan bangsawan auto berbalik mengutuk Puff Ashad. Merasa terpojok dan kehilangan dukungan sekte, kok jadi sekte atuh? Puff Assad memucat pasti saat Rose mengangkat pedangnya tinggi-tinggi untuk menjatuhkan hukuman mati. Namun sebelum pedang Rose menyentuh leher pengkhianat itu, tebasan angin tak kasat mata menyambar ganas hingga kelapa Puff Assad dan Ratu Eriana terpisah dari tubuh mereka dan langsung pindah alam detik itu juga. Mordred, sang pemilik kursi ke-9 muncul dari balik penyamaran patung baja di mana Mordred langsung menekan perangkat aneh yang terkoneksi paksa dengan cincin di jari Rose, memicu pilar cahaya merah darah menembus awan dan merobek dimensi langit Oriana. Legenda kelam itu terbukti nyata saat gerbang mawar hitam mekar di angkasa memuntahkan iblis Ragnarok, sang raja dunia iblis keempat yang turun membawa tekanan spiritual mematikan untuk membantai seluruh saksi mata di kerajaan Oriana. Namun belum sempat monster raksasa itu mengaum memamerkan kekuatannya, bayangan hitam melesat secepat kilat membelah langit Oriana di mana Shadow langsung menebas tubuh raksasa itu iblis Ragnarok hingga terbelah dua sambil tertawa meremehkan pertunjukan teatrikal murahan Colt yang menurutnya sangat jelek dan tidak berseni. だが醜いな。 Di dalam ruang kerja yang remang, Nu mendatangi Alpha dengan wajah memucat pasi memikirkan gerbang dimensi mawar hitam yang kini telah terbuka lebar, di mana Nu merasakan ketakutan luar biasa akan masa depan yang menanti mereka. Namun Alpha dengan senyum tenang langsung meredakan kepanikan tersebut sambil menegaskan bahwa mereka tidak perlu merasa ketar-ketir sama sekali, karena di pusat kekacauan itu ada sosok yang tak tertandingi, yang tak lain dan tak bukan adalah sang penguasa bayangan Shadow. 授業で習わなかったのかな。 Sementara itu di medan pertempuran saat Shadow tengah sibuk meladeni Raja Iblis Ragnarok di atas langit, Beta dan Epsilon justru dihadapkan dengan Mordred yang bertingkah sangat sombong memamerkan senjata andalannya berupa pedang ajaib tak kasat mata. Tingkah Mordred itu malah terlihat sangat konyol di mata Beta dan Epsilon karena pedang yang dibanggakan Mordred sebenarnya hanyalah artefak kuno curian milik ras elf, di mana sebagai ras elf asli, Beta dan Epsilon jelas tahu seluk-beluk senjata tersebut hingga akhirnya mereka langsung mengeluarkan pedang energi sihir yang jauh lebih mematikan. Mordred yang kurang wawasan itu hanya bisa terbagung-bagung menyadari bahwa senjata pamungkasnya ternyata hanyalah mainan usang jika dibandingkan dengan kekuatan sejati milik para petinggi Shadow Garden atuh. Di sudut lain kerajaan Oriana, Rose tengah sibuk menebas gelombang monster yang mengamuk di area istana tanpa ampun, di mana Rose memerintahkan Margaret untuk memandu evakuasi warga sipil ke taman agar dirinya bisa fokus memimpin para prajurit bertempur menyisir sisa-sisa monster di pusat kota.
Kembali ke langit malam yang mencekam, Shadow rupanya hanya bermain-main saja melawan iblis raksasa Ragnarok, di mana Shadow melayang santai menghindari setiap serangan sang raja iblis sambil terus mengejek hingga membuat monster itu memuntahkan seluruh jurus pamungkasnya. Namun suasana santai itu seketika berubah menjadi niat membunuh yang pekat saat ujung rambut depan Shadow tak sengaja terbakar oleh serangan Ragnarok yang membuat Shadow langsung mengeluarkan senjata favorit barunya berupa benang sihir bertekanan tinggi untuk menjerat seluruh tubuh raksasa Ragnarok hingga monster mengerikan itu lumpuh total tak berkutik. Di saat yang bersamaan, Ross yang sedang mengevakuasi kota tiba-tiba berpapasan dengan Mordred yang tengah berlari ketakutan menghindari kejaran maut Beta dan Epsilon. Namun langkah Mordred langsung terhenti saat kedua gadis elf itu berhasil menyudutkannya. Mengambil kesempatan dalam kesempitan, Beta memanfaatkan tekanan yang mengerikan untuk menginterogasi Mordred di bawah ancaman pedang demi membongkar segala rahasia tentang Mawar Hitam, asal-usul monster, dan konspirasi busuk pihak gereja. Di bawah tatapan membunuh Beta, Mordred akhirnya membocorkan fakta mengejutkan tentang eksistensi banyak alam seperti dunia iblis, dunia es, hingga dunia kematian yang semuanya berputar mengelilingi satu titik pusat entitas dewa, di mana batas antar dimensi ini seringkali bocor hingga menelan peradaban manusia seperti hilangnya Pulau Atlantis di masa lalu. 第一 Tidak berhenti sampai di situ saja, Mordred juga mengungkapkan bahwa iblis Diablos sebenarnya terlahir dari makhluk dunia pertama alias dunia iblis, yang mana di masa lalu kerajaan Oriana pernah tak sengaja membuka gerbang dimensi ini hingga melenyapkan 100.000 tentara Vegalta hanya dalam satu malam. Anggota sekte Kult bersedia menutup gerbang itu dengan satu syarat berupa tumbal darah keluarga kerajaan yang memiliki kapasitas energi sihir paling masif, yang tak lain adalah darah Ross Oriana sendiri. Namun karena Raja Greek menolak keras menyerahkan bayi Ross demi cinta orang tua yang dianggap bodoh oleh Mordred, gerbang itu kini kembali terbuka untuk membawa kehancuran total. Mendengar tekad busuk Mordred yang ingin meratakan kerajaan Oriana dengan bantuan Ragnarok, amarah Ross langsung meledak hingga bersiap menebas kepala pria tua itu detik itu juga. Namun belum sempat Mordred memasang kuda-kuda pertahanan, tiba-tiba saja potongan lengan raksasa milik Ragnarok jatuh dari langit dan langsung menggeprek tubuh Mordred hingga hancur berantakan. Rupanya di atas sana, tubuh raksasa iblis Ragnarok telah tercabik-cabik oleh tebasan benang sihir Shadow yang tak kasat mata. Mordred yang frustasi dan menolak kenyataan bahwa jagoannya telah kalah telak, langsung membenamkan sisa-sisa tubuhnya ke dalam daging busuk Ragnarok yang terpotong, di mana penyatuan menjijikan itu melahirkan monster mutasi baru yang memancarkan aura mengerikan. Melihat kemunculan monster daur ulang tersebut, Shadow justru merasa sangat bosan karena menganggap musuh barunya ini tidak memiliki nilai seni sama sekali, yang membuat Shadow tanpa banyak babi bu langsung menyeret monster mutasi itu bertarung menembus batas atmosfer hingga mencapai ruang angkasa. Di tengah hampa udara, Shadow mulai mengingat kembali obsesi lamanya tentang kekuatan dewa dan energi nuklir yang membuat manusia terpesona, di mana kenangan itu tiba-tiba membakar kembali semangat juangnya yang sempat pudar. Dengan aura dominasi yang menutupi cahaya bintang, Shadow mendekati monster itu perlahan lalu melepaskan teknik keramat I Am Atomic yang seketika menciptakan ledakan energi hingga menghapus keberadaan monster itu menjadi debu kosmik tanpa sisa. Cahaya ledakan dahsyat itu bahkan menerangi seluruh permukaan bumi hingga membuat orang-orang mengira matahari telah terbit dari ufuk malam, dan setelah memastikan musuhnya musnah, Shadow kembali turun untuk menyegel gerbang dunia iblis lamanya. Namun pertunjukan sang penguasa bayangan ternyata belum benar-benar berakhir karena tiba-tiba saja
Alur takdir membawa Shadow melintasi dimensi lain di mana dirinya melihat siswi bernama Nishiro Akane tengah disegap di dalam gudang terbengkalai oleh dua penjahat kelam. Tepat saat salah satu penculik itu mengangkat senjatanya untuk mencabut nyawa Akane, Shadow muncul dari dalam kegelapan layaknya pahlawan sejati, di mana Shadow langsung mematahkan tulang kedua preman rendahan itu dengan kecepatan yang tak bisa ditangkap oleh mata manusia biasa hingga akhirnya Akane berhasil diselamatkan dari ambang kematian.